Pak, misalnya kan salah satunya tadi besi. Kalau besi dipanaskan di api, pastikan dia akan meleleh. panas. Nah, Penghantar gelas panas yang ini baik. juga penghantar panas. Maka begitu nanti kita tes pakai alatnya, kalau dia mengandung logam berat, gelas akan panas juga. Nah, kalau dia gelasnya dingin, berarti dia tidak mengandung logam berat, ya. Sekarang kita tes. Kita ambil sampel dua aja ya. Balik, soalnya kabelnya di sana. Ini mau bolak-balik sama aja, ya, Bapak Ibu. Ya, colokin. Iya. Nah, kita tunggu prosesnya. Silakan sambil dimakan, sambil menikmati hidangan. Mendidih deh. Udah kelihatan ya, Pak? Iya. Yang ini udah mulai kelihatan panas, sementara Izaura masih santai. Ini kayak kalau di hotel-hotel tuh ngerebus Iya. air minum yang pakai alat itu. Iya. Itu kan ada dalamannya kayak gitu tuh biar mendidih. Iya. Hati-hati. Hati-hati endapannya atau endapan. Jadi semua air putih itu mengandung endapan. Tetapi yang kita cari, yang dibutuhkan tubuh adalah endapan yang memenuhi syarat, yaitu tidak lebih dari 40, tidak kurang dari 10. Seperti itu. Nanti kita buktikan antara 10 dan 40 itu yang normal, ini air yang mana yang normal. Ya, kelihatan nggak nol? Iya, kelihatan. Nah, kita tes dulu. Oke, berapa? 31. Ya, Balik, Bu. ini harus dipencet ininya, Ibu saja mencet. Iya, 31. 31. Iya. Iya. Nih. Ya, Iya. 31. 31. Jadi tadi normalnya antara 10 sampai 40. Artinya ini 31 masih dalam kategori normal. Ini 0 ya? Iya. 0. Kita tes lagi. Nah, ini yang bermerek mineral yang ada 43 ya, 93 ya? 93. Oke. Nah, berarti endapannya lebih dari 40, kategori tinggi. Tidak normal endapannya. Walaupun tadi pH-nya netral, tetapi ternyata endapannya dia tinggi, Pak. Nah itu juga artinya kalau kita mau cari air minum yang memenuhi syarat minum sehat, belum masuk. Karena memang dia hanya untuk menghilang dahaga aja. 0 ya, deh. Iya, Bu. Nah, ini satunya. Berapa? 127. 127. Iya. Wow. Sangat tinggi. Lipat-lipat. Lebih 40 kali berapa lipatannya tuh. Ya, ini lebih tinggi lagi. Gimana nggak encok? Pengen tahu mereknya nggak? Tahu, asam urat.
Tapi Gimana jangan. nggak encok? Ya. Ini 0 ya. Iya Bu. No. Sekarang ini air RO. Hmm. Berapa? 2. Nah, tadi normal endapan 10 sampai 40. Kalau di bawah 10 berarti dia pH-nya asam. Tadi dibuktikan betul kan, dia begitu dites cairan pH dia warnanya ungu, warnanya kuning. Kuning. Makanya Asam. dia asam. Nah, itu menandakan megangnya agak kelihatan ini biar yang ini. Kelihatan ya? Enggak ada. Ini namanya dites going Pak ya, ditiup. Ditiup. Dari warnanya kan tiupan kita itu mengandung asam Pak. Ya kan? Mulut kita kalau pagi-pagi bangun itu asam kan? Iya. Nah, berarti kita mengandung asam nih mulut kita. Dari mana? Ya dari lambung sampai ke kerongkongan sampai ke mulut. Kalau yang sifatnya adaptif, artinya dia menyesuaikan dengan pH asam kita, mulut kita, lambung kita, maka warnanya harus berubah. Nah, sekarang Izora ini berubah warnanya dengan pH asam lambung, maka dia akan masuk ke lambung, dia akan jadi obat. Tidak merusak. Karena di lambung itu tidak boleh dengan pH air yang basah. Karena tubuh kita di lambung itu asam, makanya air itu begitu masuk ke lambung, dia akan menyesuaikan pH-nya, pH asam, ya kan? Iya. pH asam tadi kan warnanya kuning. Ini yang disebut dengan adaptif. Nah, ini artinya ini kan nggak begitu kuning ya, masih ada hijau-hijau. Ini yang disebut dengan non adaptif, artinya dia tidak bisa menyesuaikan dengan pH lambung. Paham di sini? Pahamnya beneran apa bohongan? Nah itu, ya nggak boleh asam. Saya kan tadi bilang hanya asam itu di lambung, ya. Untuk laki-laki, kalau perempuan ada tambahan tadi kewanitaan. Nah, terus air ini kan mengalir dari lambung ke usus. Usus itu harus ber-pH basah, nggak boleh asam. Kalau ususnya pH-nya asam, wah bisa hancur tuh ususnya. Kayak ini aja, misalnya kayak apa itu? Kalau asam apa tuh usus ayam, kalau kita kasih cuka rontok nggak? Nah itu makanya kalau usus nggak boleh asam Pak, pH-nya dia harus basah. Pembuktiannya gimana tahu basah? Di ini dikocok. Kita nggak ada mesin kocok, jadi tuh pakai itu. Iya tuh pakai itu dibolak-balik. Iya, ini caranya. Jadi ini mengibaratkan air ini sedang masuk berproses ke usus Pak, ya. Nah ini kita kocok Pak, karena air itu mengalir, maka ini dialirin seperti ini. Mungkin kalau ada mesin kocoknya akan lebih cepat, tapi ini karena saya manual, maka saya harus bermain-main dengan air, bersabar-sabar menunggu perubahannya. Sama kalau kayak gitu, ini nih caranya. Harus agak tinggian, kemudian agak cepetan, biar perubahannya lebih cepat. Tadi kuning ya, kelihatan kuning ya. Sekarang ini kalau ada mesinnya dia akan lebih cepat. Ada perubahan warna walaupun dia masih ke netral. Nanti kalau kita terus dikocok, dia akan berubah lagi menjadi basah, ungu lagi. Iya. Ya, ini sudah mulai kelihatan kan? Iya. Nah, tadi kuning banget. Nah, sudah mulai kelihatan banget nih.
baru segini dulu. Kelihatan perubahannya? Ya, kelihatan. Kembali ke netral ya. Iya. Nah, artinya kan netral tadi masih untuk konsumsi kan, masih bisa kan? Tetapi ini baru segini saya ngocoknya. Tapi kalau ini terus dikocok, ini akan berubah lagi warnanya basah, ungu. Nah, kenapa? Karena ini lagi berproses masuk ke usus, maka usus itu pun akan, air ini pun akan menyesuaikan dengan pH usus, karena pH usus harus basah. Ini yang saya bilang tadi adaptif. Ya, adaptif itu menyesuaikan. Jadi air ini pH-nya menyesuaikan dengan pH tubuh kita. Begitu masuk ke lambung, karena lambung dia pH-nya, dia minuman. Ya. Kalau air minum itu air putih, itu air minum. Tetapi yang kita cari air minum yang punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jangan sampai 5 tahapan ini. Kalau sampai salah satu pun nggak lolos, berarti bukan syarat air minum yang sehat. Ya. Nah, ini ada contoh, nanti kita tetesin pakai betadin. Betadin ini kan kimia, ya, kimia, obat luka luar. Nah, sekarang di zaman sekarang ini, mohon maaf petani pun ya Pak, kalau nggak disemprot-semprot pakai pestisida, kira-kira nanti dimakan ulet apa enggak, panen apa enggak, hasilnya bagaimana? Kurang ya Pak ya? Kurang. Lanjut nanti nggak panen, nggak banyak panennya. Kalau nggak pakai semprotan, dia kena ulet. Nah, ibu-ibu juga salah paham. Kalau dia bolong-bolong nggak mau, jelek katanya gitu ya. Maunya yang mulus-mulus, padahal itu yang justru mulus-mulus ada kimianya, ada pestisidanya. bolong mahal ya. Walaupun dicuci pun pasti 0, sekian masih nempel. Begitu kita makan, walaupun udah dimasak tetap masih ada. Nah, satu. Kemudian anak-anak muda nih, makanannya pastikan pegangnya yang siap saji, junk food katanya, ya kan? Minumannya Fanta, Coca-Cola. Nah, terus minumnya lagi teh botol. Sekarang saya tanya, kalau bikin teh manis pagi, sore basi enggak? Nah, berarti kan ada pengawetnya kan? Nah, ada pengawetnya. Nah, sekarang kita minum tuh, udah tahu ada pengawetnya, tapi tetap aja minum. Udahlah kita numpuk racunnya di dalam tubuh. Nah, sekarang kita buktikan ini racun. Si betadin ini racun. Kemudian kita sudah banyak nih racunnya yang masuk ke tubuh kita. Sekarang kita mau bersihkan lambung kita biar bersih. Dengan air mana yang mampu? Kita buktikan aja, yuk. Ayo. Kurang nggak? Cukup dong. Nah, itu betadinnya. Ini pH Betadin dulu. pH semua nih. Iya, ini Oh, iya. betadin. Jadi ini ada air RO ya Bu ya. Ada air RO, ada air mineral. Ini ada air Izora. Jadi kita sengaja nggak sebut merek karena kenapa? Karena kita kan ada kompetitor. Jadi kita harus jaga kode etik juga. Ini kita akan coba teteskan dengan betadin. Ini sebagai seolah-olah ini adalah kita lihat kira-kira mana yang mampu untuk mereduksi kimia dalam tubuh. Aduk ya, Be? Mau aduk mana dulu, Bu? Basing ya? Capcit, cuk, kembang kuncup. Oke. Berubah warna nggak, Bu? Berubah warna ya? Artinya ini masih zat kimianya masih tidak terreduksi. Coba dengan ini air mineral biasa, kita lihat
Berkurang nggak Bu? Iya. Berkurang tapi masih ada ya, Iya. masih ada warnanya ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Ini air mineral juga. Oke. Antara ini sama ini kurang lebih sama ya, masih Iya. ada pekat-pekatnya dikit. Yang terakhir coba kita dengan Izaura. Kira-kira perbandingannya Jauh ya. oke, bisa Bening. kita saksikan sama-sama. Jadi air Izora lebih jernih, lebih bening dari dibanding yang lain, ya. Hmm. Terus artinya nih dia mampu membersihkan racun ataupun yang zat kimia yang sudah lama kita makan ataupun kita minum. Ya maaf ngomong, semasa kita udah dikasih makan minum sama orang tua, sampai seusia kita sekarang ini, sudahkah lambung kita sudah disetim atau dibersihkan dengan air alkali? Bapak, Ibu? Belum kan? Belum. Nah, maka air Izora saat ini mampu untuk membersihkan racun ataupun zat kimia yang sudah kadung masuk di dalam tubuh kita. Maka dari sekarang yuk kembali lagi hidup sehat dengan minum air yang manfaatnya luar biasa, yang kandungannya sangat bermanfaat untuk tubuh kita supaya kita hidup panjang usia. Dan di sini pun selain dari kesehatan ada yang lain yaitu penghasilannya. Jadi yang terbaik adalah hari ini Izora. Oke, tepuk tangan buat Izora. Nih kembali lagi pembuktiannya Bapak Ibu. Racunnya Bapak umur berapa Pak? Pak siapa tadi? Sama sastra. Ya, 62. 62. Ini udah kepala 6. juga ya. Pastinya sudah makannya lebih banyak dari usia 52. si Dedi. 52. Oh 52. 52. Pastinya makan minumnya sudah banyak yang masuk segala macamnya. Ya. Ya rokok. Dibanding dengan usia Dedi. Dedi 25 ya, Ded. Iya. Contoh misalnya ini lambung Bapak, Masuk. racunnya sudah banyak nih Pak. Ya. Lambungnya sudah banyak. Kita tetesin. Taruhlah inilah yang sudah banyak nih. Ini lambung Bapak nih udah banyak nih racunnya nih. Makanya warnanya sudah nggak jernih lagi. Iya. Tambah lagi nih. Airnya banyak lagi. Tambah keruh lagi. Aduk. Nah, Bapak nggak pernah disetim. Nah sekarang Bapak punya alatnya, air Izora. Bapak minum Pak, rutinin tiap hari, insya Allah akan berubah. Aduh, bleber. Nah, kebanyakan. Tuang sini. Semua. Oh, taruh aja, separuh. Ini karena udah masih kotor kan, masih kuning kan Pak. Iya. Kurangin dikit lagi, biar penuh. Sedikit lagi. Nah, karena dia masih kuning, masih racunnya masih banyak, kita tuangin lagi Pak. Hasilnya Kembali menjadi bersih. lambung Bapak jadi bersih, nggak kotor lagi. Nah, ini sebetulnya alat setimnya, alat pembersihnya untuk menguras racun-racun yang sudah kadung masuk selama kita makan minum di usia kita ini dibuang. Maka nanti dibuang melalui mana? Melalui kencing, melalui buang air besar atau melalui keringat. Ini, ya, seperti itu. Ya, jadi saat ini yang terbaik, Bapak udah paham, udah jelas di sini. Udah. Jadi kalau lambung kita sudah kuning, udah rusak, maka kita yang asam lambungnya naik tuh Mangcu juga harus rajin minum air ini supaya apa? Kembali lagi bagus lagi gitu loh. Nah, ini pun sama Bapak Ibu, jika ada nanti di video gini, Izora ini bening. Oke, airnya segini, kemudian kita racunnya misalnya tambah banyak, ya mampu nggak? Contoh gini, kita logikanya, lambung kita diibaratkan gentong atau toren, ya. Toren kita 10 tahun, penampungan air 10 tahun nggak dibersihin Bapak Ibu. Lumutnya banyak.
sama halnya dengan lambung kita. Bapak tadi usia 52, berarti udah kayak macam mana nih kotornya di dinding dalam lambung kita. Nah, laju toran kita tadi mau dibersihin pakai air 1 ember, pengen bersih nih, ya. Kira-kira bersih nggak? Enggak. Nah, akal logika aja, kan nggak bersih itu. Orang udah 10 tahun torennya nggak pernah dibersihin, lumutnya sudah tebalnya minta ampun, kemudian kita pengen dicuci, disetim pakai 1 ember, pasti kan nggak bersih, kurang bersih, dan saya yakin nggak bersih gitu. Sama dengan lambung kita. Lambung kita sudah usia masing-masing berbeda ya, pasti udah kotor lah. Kemudian kita masukin lagi nih ke racunnya. Ini airnya ijorannya cuma segini, kemudian kita racun udah banyak. Ini pasti akan tidak mampu. Tidak mampu. Dia kenapa? Tidak mampunya karena airnya tidak seimbang dengan racunnya. Artinya gini, racunnya kita sudah banyak, kita kok pengen sembuh 1-2 botol, mana ada cerita, ya kan? Jadi nggak mungkin. Jangan berharap kita sudah racunnya sudah banyak di lambung, usia kita sudah kepala 5, kepala 4, kepala 3, kepala 2, kemudian kita pengen 1-2 botol sembuh, bersih. Sama kayak toren tadi, nggak akan bersih. Maka caranya yaitu kuncinya rutin minum tiap hari, malam 1 botol, pagi 1 botol. Bagi yang tidak punya keluhan serius. Tapi kalau dia punya keluhan serius, penyakitnya sudah berat, tentunya tidak cukup juga kan dengan 2 botol. Bisa malam 1 botol, pagi 1 botol, siang 1 botol, sore 1 botol. Itu baru benar. Nah sekarang karena lambungnya tadi airnya lebih sedikit daripada racunnya, kayak tadi toren tadi, kita mampu nggak dibersihin lagi? Mampu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi kita harus banyak karena penyakit kita sudah banyak, maka airnya dibutuhkan banyak. Betul nggak logikanya gitu? Betul. Nah, jadi tanda tanya gini, kalau ada air putih merek lain ataupun misalnya yang saat ini sih ya ada yang mahal punya, itu dia airnya sedikit ditetesin betadinnya banyak, dia masih mampu dia